Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kasabus sayyiati, dan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, maka balasan dosa adalah hukuman yang setimpal dengannya. Wa tarhaquhum dhillah, dan dosa-dosa itu menyebabkan wajah mereka diliputi kerendahan. Ma lahum minallahi min 'asim, mereka tidak mendapatkan orang yang melindungi mereka dari Allah. Ka'annama usyiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlimah. Wajah mereka seolah-olah diliputi oleh potongan malam yang gelap gulita. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lamma dzakara ashabal jannah dzakara ashaban nar, fadzakara anna fi dha'atahum allati iktasabuha fid dunya hiyal a'malus sayyi'atu al musahhitatu lillah min anwa'il kufri wat taqdibi wa asnafil ma'asi, fajaza'uhum sayyi'atum mithliha, ay
jazaa'un yasu'uhum bihasabi ma 'amilu minas sayyiati ala ikhtilafi ahwalihim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan para penghuni surga, dalam ayat ini Allah menyebutkan keadaan para penghuni neraka. Allah menyebutkan bahwa bekal yang mereka lakukan di dunia adalah amal jelek yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekufuran, kedustaan dan pendustaan dan berbagai macam maksiat, maka balasan bagi mereka ialah kejelekan yang serupa. Artinya mereka akan mendapatkan balasan yang menyebabkan mereka bernasib jelek sesuai dengan amalan kejelekan yang mereka lakukan dengan berbagai macam keadaannya. Wa tarhaquhum ay taghshahum dillatun fi qulubihim wa khawfin min 'adzabillah la yadfa'u anhum dafi'un wa la ya'simuhum minhu 'asimun. Naam. Tasri tilka dillatul batinatu ila dhahirihim fatakunu sawadan fil wujuhi ka'annama usyat wujuhum kita'am minal laili mudrima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Fakam bainal fariqain minal farqi. Naam. Wa ya ba'da ma bainahuma wa ya bu'da ma bainahuma min at-tafawut wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idin basirah tadunnu ay yuf'ala biha fakirah wa wujuhu yawma idin musfarrah dhahikatan mustabshirah wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka diliputi oleh kerendahan di hati mereka dan diliputi perasaan takut terhadap azab Allah, tapi tidak ada yang bisa menolak azab itu dari mereka dan tidak ada yang bisa melindungi mereka dari azab. Kerendahan batin itu kemudian berjalan menuju ke zahir mereka. Keadaan kerendahan batin itu kemudian berjalan ke bagian luar tubuh mereka sehingga wajah mereka menjadi hitam. Wajah mereka diliputi potongan malam yang gelap. Mereka itu ialah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, sungguh banyak perbedaan di antara ahlul jannah dan ahlun nar, dan alangkah jauhnya perbedaan tingkat antara mereka. Pada hari itu wajah-wajah bersari-sari, mereka melihat Rabbnya, dan ada pula wajah-wajah pada hari itu yang lusuh. Nah, mereka yakin akan celaka. Wajah-wajah pada hari itu
berseri-seri, tertawa dan gembira. Ada juga wajah-wajah yang penuh dengan debu, yang diliputi oleh kehitam-hitaman. Mereka itu ialah orang-orang kafir yang banyak dosanya. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, ayat ini menggambarkan keadaan ashabun nar, para penghuni neraka. Hati mereka diliputi rasa takut yang tinggi, kecemasan, kepanikan yang menyebabkan wajah mereka kemudian berubah menjadi hitam. Hitamnya seperti malam yang gelap gulita. Nah, mereka sudah yakin akan binasa, dan mereka itu hancur, dan tidak ada yang bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Nah, fiha fawaid. Dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-muradu bis-sayyi'at anwa'ul kufri wat taqdib wa asnaful ma'asi. Anwa'ul kufri wat taqdibi wa asnaful ma'asi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, amilu asyirka, amilu asyirka. Nah, yang dimaksud dengan as-sayyi'at, yang dimaksud dengan as-sayyi'at di dalam ayat ini adalah macam-macam kekafiran, macam-macam perbuatan mendustakan agama, dan macam-macam bentuk kemaksiatan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka melakukan kesyirikan. Di as-sayyi'at di sini diartikan oleh Ibnu Abbas kesyirikan. Nah, jadi kekafiran juga disebut sayyi'at. Segala bentuk mendustakan agama juga disebut sayyi'at. Berbagai bentuk kemaksiatan juga disebut sayyi'at. Kesyirikan juga disebut dengan sayyi'at. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Jaza'u sayyi'atin bimithliha. Ai bihasabi ma amilu minas sayyi'ati
ala ikhtilafi ahwalihim. Ay bihasabi ma amilu minas sayyiati ala ikhtilafi ahwalihim. Ay bihasabi ma amilu minas sayyiati ala ikhtilafi ahwalihim. Balasan perbuatan dosa ialah hukuman yang setimpal dengannya, yakni sesuai dengan amalan dosa dan perbedaan keadaan mereka yang mengamalkannya. Jadi kalau orang itu berbuat dosa, hukumannya setimpal dengan dosanya. Lain kalau melakukan perbuatan apa ini? Baik, maka pahalanya itu tidak setimpal, tapi apa ini? Berlipat ganda. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah. Annal kuffara wal musyrikin wa matu ala kufrihim wa syirkihim. Annal kuffara wal musyrikina wa matu ala kufrihim wa syirkihim ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang kemudian mati di atas kekafirannya dan di atas kesyirikannya, mereka itulah para penghuni neraka, dan merekalah yang kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nah, adapun ahlul kabair minal muwahhidin, orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan orang yang bertauhid, wa matu ala tauhid, dan mati dalam keadaan masih bertauhid. Nah, maka mereka itu tahta masyiatillah. Mereka itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahum. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadab mereka di neraka. Wa insya'a ghafara lahum. Kalau Allah menghendaki, mereka diampuni. Wala yakhluduna finnar, dan mereka tidak kekal di neraka. Misalkan ini orang melakukan tindakan jahat yang luar biasa, suka membunuh orang tanpa dosa, bahkan ada yang sampai membunuh 100 nyawa. Nah, 100 nyawa itu ya sabab semuanya dibantai habis, mati plus MTF. Jadi dia melakukan pembunuhan massal, membunuh 100 nyawa. Itu dosa besar apa kecil? Dosa besar. Tapi kalau dia itu masih muslim, masih bertauhid, dan mati dalam keadaan muslim dan bertauhid, maka orang ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki,
Maka orang ini diadab setimpal dengan apa ini? Dosanya. Nah, tapi kalau Allah menghendaki diampuni, orang ini langsung diampuni dan langsung masuk surga. Dan kalaupun masuk neraka, tidak kekal di dalam neraka. Barakallahu. Sehingga ayat ini, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, berlaku untuk siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang mati di atas kekufuran dan kesyirikannya. Mereka inilah para penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalam neraka itu untuk selama-lamanya. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Nah, min alamati ashabin nar, min alamati ashabin nar yaumal qiyamah, min alamati ashabin nar yaumal qiyamah sawadu wujuhihim. Naam. Di antara tanda penghuni neraka pada hari kiamat nanti sebelum masuk neraka, ya. Di antara tanda penghuni neraka pada hari kiamat sebelum masuk neraka itu wajah mereka hitam. Walaupun dulu ketika di dunia apa ini putih bersih bagaikan susu putihnya itu, ya. Nah, atau seperti kolan suah kalian yang putih itu, nah, saking putihnya, ya kan, lebih putih daripada giginya. Tapi kalau dia menjadi penghuni neraka, maka nanti dari kiamat wajah mereka berubah jadi apa ini? Hitam-hitam. Bagaimana lagi kalau memang aslinya hitam di dunia? Nah, di dunia wajahnya hitam kayak arang, ternyata dia menjadi penghuni neraka, calon penghuni neraka, maka di sana akan lebih hitam lagi. Digambarkan dalam ayat ini, ka'annama ursyat wujuhum qita'an minal laili mudlima. Hitamnya itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Nah, oh ya, kalau malam gelap gulita, nggak ada rembulan, nah, nggak ada listrik, nggak ada lampu, nah, hitam apa putih? Hitam. Hitam sekali atau biasa-biasa? Hitam sekali, gelap. Kalian tidak bisa lihat gini-gini, ya. Nah, itu menunjukkan gambaran betapa hitamnya wajah-wajah para penghuni neraka. Berbeda dengan para calon penghuni surga. Wujuhu yawma idin musfirah, dhahikatun mustabsirah. Wajah-wajah mereka itu bersari-sari, bersih, tertawa-tawa sambil bergembira. Nah, baik. Walaupun ketika di dunia wajah-wajah mereka itu hitam legam, tapi ketika menjadi penghuni surga ada tandanya. Ini orang calon penghuni surga. Kenapa? Wajahnya putih berseri-seri, dia tertawa-tawa dan gembira. Baik, ini semuanya setelah apa ini? Catatan amal mereka diperlihatkan semuanya. Ya. Kayak kalian misalkan
nerima rapot, nilainya 10 semua, langsung gitu ya, nah, lulus gini, ya kan? Nah, Pak Fikum tertawa-tawa, gembira. Tapi kalau mereka yang ternyata catatan amalnya jelek dan bahkan gak pakai diperlihatkan catatan amal, langsung ini ashabun nar. Nah, langsung tertunduk lesu. Wajah mereka penuh hina dan menjadi gelap gulita, hitam legam. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya. Nah, taib al-faidah itu al-khamisah. Ini faidah lughawiyah sekali-kali. Faidah terkait dengan apa ini? Bahasa Arab. Mudrimah, na'tun, nusibah alal qat'i, mudriman, na'tun, nusibah alal qat'i. Taib. Mudriman ini menjadi naat. Nah, dia dibaca nasab mengikuti i'rabnya qita'an. Jadi kalau diurutkan begitu, qita'an mudliman, potongan yang berwarna hitam, minal laili, dari malam. Ya. Nah, wakila annahu hal. Ada juga yang berpendapat mudliman ini menjadi apa ini? Hal. Taib. Al-faidatu as-sadisah. Faedah yang keenam. Ini faedah lughawiyah. Qita'an. Ya, qita'an. Bi fathit ta'i. Qira'atu Nafi' wa 'Asim wa Ibn Amir wa Abi Amr wa Hamzah. Qita'an bi fathit ta' qira'atu Nafi'in wa 'Asimin wa Ibn Amir wa Abi Amr wa Hamzah. Wa bitaskinit ta'i wa bitaskinit ta'i qira'atu Ibn Katsir wal Qisai wa Yaqub. Nah, jadi qita'an, toknya di fathah, itu bacaan Nafi', Asim, Ibnu Amir, Abu Amr, dan Hamzah. Kalau toknya disukun, qit'an, ini bacaan Ibnu Katsir, Al-Qisai, dan Yaqub. Nah, taib. Ya, jadi bisa dibaca ka'annama usyat wujuhum qita'an minal laili mudrimah.
Bisa juga dibaca ka'annama ulsiyat wujuhuhum qit'an minal laili mudlima. Ya, ini faedah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Tadi Ustadz membaca wujuhu yauma idin musfarah. Yang benar musfirah. Kemudian Ustadz membaca wujuhu yauma idin aliyah ghabar. Yang benar alaiha. Ya mungkin salah baca ya. Nah, yang benar wujuhu yauma idin musfirah. Ya. Nah, wa wujuhu yauma idin alaiha ghabar. Nah, kita terlalu cepat sehingga tak baca aliyah. Alaiha ghabar. Nah, tapi di atasnya ada jazakum khair. Nah, jadi wujuhu yauma idin musfirah. Ini wujuhu yauma idin alaiha ghabar. Bukan aliyah, alaiha ghabar. Nah, jazakum khair atas teguran dan alat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.